Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, khutbah pada hari ini berjudul hilangnya atau runtuhnya bangsa Bani Israel dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Isra. Ulama mufassirin juga sepakat mengatakan bahwa surat Al-Isra adalah surat Bani Israel. Kalau dilihat dari isi dalam surah Al-Isra atau Bani Israel, hanya ayat nomor 1 yang bercerita tentang Isra. Ayat selanjutnya belasan ayat bercerita tentang kejahatan, kutukan, kesudahan yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Jadi sangat lebih dominan cerita Bani Israel. Ada sejumlah terminologi yang terkait dengan mereka. Ada yang disebut Bani Israel, ada yang disebut dengan Yahudi, ada yang disebut dengan Zionis, ada yang disebut dengan ahli kitab. Pendekatan Al-Quran dan pendekatan historis. Siapa itu Bani Israel? Ada seorang nabi, bahkan Abul Anbiya, Nabi Ibrahim, berasal dari Babilonia, Irak, merantau ke Palestina. Mungkin dulu namanya tidak Palestina. Lalu ada seorang anak raja namanya Siti Sarah. Sarah sudah banyak dilamar oleh anak raja-raja lain, ditolak. Takdir Allah melamar Ibrahim, lalu Ibrahim menikahinya. Lama nggak punya anak, akhirnya dia nikahi seorang konon katanya pembantu Siti Hajar. Lahir anak Ismail, dari Ismail lahirlah anak cucu keturunan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu peristiwa yang panjang. Di umur yang tua Allah anugerahkan Siti Sarah anak dari pasangan Ibrahim, maka lahirlah yang bernama Ishak, juga jadi nabi. Ismail nabi, sampai ke Nabi Muhammad juga nabi, dua alur dari Ibrahim. Lahir Ishak, Ishak menikah, lahir anak namanya Yakub. Yakub itu dalam Al-Quran dalam bahasa Ibrani disebut dengan Israel. Jadi Israel dalam istilah Al-Quran, pendekatan Al-Quran adalah makhluk yang terpuji karena ia adalah nabi, yaitu Nabi Yakub. Sayangnya ada satu bangsa sekarang negara sejak 98 dinamakan negaranya namanya Israel. Jadi nggak tahu kalau umat Islam demo yang dikutuk itu yang mana, ini Israel yang mana ya. Nah, dari Yakub menikah lahir anaknya 11, diantaranya Yusuf, Benyamin dan seterusnya. Salah satu namanya Yahuda. Yahuda ini. Maka jadilah anak keturunan mereka sesungguhnya dalam Al-Quran disebut Bani Israel. Sementara dalam pendekatan bahasa lain disebut dengan Yahudi. Yahudi ini sebenarnya karakter, dinisbahkan kepada satu dari anak Nabi Yakub itu. Semuanya kan Bani Israel sebenarnya, Yusuf, termasuk juga Benyamin. Nah, cuma karena kenapa dinisbahkan dengan Yahuda? Karena Yahuda ini
perilaku sangat buruk. Ada satu riwayat walaupun tidak kuat, dia berzina dengan salah seorang ibunya. Apakah ibu biologis atau tidak? Nabi Yakub itu punya istri 4. Dalam salah satu dia berzina dengan salah satu ibu, sehingga dinisbahkanlah Yahudi ini. Nah, tapi ada ahli kitab juga dalam Al-Quran. Ahli kitab itu adalah boleh dinikahi wanitanya, itu iman. Kemudian boleh dimakan sembelihannya, lihat dalam surah Al-Maidah ayat nomor 5. Dan kita nggak boleh juga memahami sesuatu karena subjektif a priori, lalu seolah-olah itu monopoli kebenaran mutlak, padahal kebenaran mutlak ada pada Al-Quran. Nah, ada yang disebut dengan Israel, itulah negara sekarang. Ada yang disebut dengan Zionis, gerakan sejak tahun 1900-an mereka kumpul di Palestina ingin buat negara. Nah, gerakan itu disebut dengan Zionis. Berarti makanya kurang tepat juga ketika ada yang mengatakan Yahudi boleh berdampingan tapi Zionis tidak. Itu ada tokoh juga kita lihat di media-media gitu. Kalau Zionis saja baru saja adanya, sementara kejahatan mereka itu sejak Nabi Musa dulu. Nabi Isa, apalagi di masa Nabi Muhammad, mana ada istilah Zionis. Nah, ini pola pikir pemahaman. Nah, itu pendekatan ilmiahnya, pendekatan kajiannya bahwa terminologi itu berbeda, tapi dalam substansi politik kita anggap sama saja. Apakah itu Yahudi, apakah itu Bani Israel, apakah itu Sahyani dan sebagainya. Tapi pendekatan ilmiah memang berbeda. Nah, lalu Allah sudah menetapkan, mentakdirkan di dalam Al-Quran bahwa Banu Israel adalah kaum perusak. Ya jangan dianggap 100%, ya sama juga dulu kita waktu dijajah Belanda, kita bilang berdoa Belanda penjahat. Ya Tuhan hancurkanlah. Nyatanya ada satu juga yang Belanda yang masuk Indonesia, bela Indonesia gitu. Tapi kan susah membahasakannya. Banu Israel adalah bangsa anak cucu keturunan perusak di muka bumi. Itu diabadikan Allah dalam Al-Quran, ditakdirkan sebelum diciptakan langit dan bumi. Sama halnya Allah juga menciptakan iblis, malaikat. Lalu ada orang yang benci kepada iblis, lalu dia berkata iblis bukan ciptaan Allah. Merasa benar, tapi akidahnya sudah rusak porak-poranda. Nah, gara-gara dia berpikir dan berkeyakinan iblis bukan ciptaan Allah, udah rusak akidahnya. Padahal iblis itu ciptaan Allah. Inilah sebuah pemahaman yang utuh, tidak boleh. Itulah Khatib mengatakan berakidah, beragama dan berpemahaman yang utuh. Apalagi masuk wilayah-wilayah kepentingan, dan itu amat bahaya. Nah, cobalah bayangkan ya, hari ini dibombardir, mereka teriak dengan Allahu Akbar, siap mereka ikhlas melantunkan kata-kata itu. Tapi jelang 2024 ada yang teriak-teriak di lapangan Allahu Akbar, sama nggak kira-kira nilainya itu? Nah, ini sebenarnya membela agama atau manipulasi agama untuk kepentingan. Politik itu adalah kepentingan dalam Islam, anak kandung. Tapi politisasi agama adalah malapetaka dalam kehidupan. Nah, Allah abadikan Bani Israel makhluk perusak. Di mana ayatnya? Surah Al-Isra ayat nomor 4. Nyata Allah katakan dengan kata qada. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Seolah-olah Allah berhadapan dengan Bani Israel dan berkata, kami telah abadikan, kami telah takdirkan, kami telah tetapkan, wahai kalian Bani Israel, la tufsidunna fil ardi, kalian akan buat kerusakan di muka bumi. Berapa kali? Marratain. Sepintas terjemahannya 2 kali, tapi marratain ini perlu tafsir. Wala ta'lunna uluwan kabira, kalian akan melakukan perbuatan kesombongan yang amat dahsyat. Itu Al-Quran mengatakan. Berarti nggak bisa dielakkan bahwa dia makhluk. Lalu kita salahkan Allah, lalu kita salahkan Allah gara-gara ciptakan iblis, lalu kita berkeyakinan iblis bukan ciptaan Allah. Luar biasa rusaknya akidah kita. Nah, wala ta'lunna uluwan marratain, 2 kali di sini apa? Ada banyak tafsir. Ada yang mengatakan 2 kali sebelum masa Nabi Muhammad, itu masa Nabi Musa, masa Nabi Isa. Mereka banyak sekali kejahatannya. Ada yang mengatakan di masa Nabi Musa sendiri 2 kali. Kan ada itu yatihuna fil ardi arba'ina sana. Pernah diusir oleh Nabi Musa karena penjahat sampai 40 tahun nggak boleh balik. Cuma balik lagi, terjadi lagi. Pernah juga di masa Nabi Musa
melanggar mereka memancing di hari Sabtu, ikan banyak. Terakhir Allah katakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet, maka jadilah. Wah, luar biasa. Ada yang mengatakan di masa Musa sekali, Nabi Isa sekali. Ada juga yang mengatakan di masa Nabi 2 kali, di masa Nabi Muhammad dan di masa Umar ibnul Khattab. Banyak tafsir, tapi khatib melihat makna marratain di sini tidak al-awwal, tidak as-sani, tapi Al-Quran menggunakan kata marratain. Yang pertama dia gunakan al-awwal, yang kedua al-akhirah. Tidak disebut yang kedua, tapi al-akhirah. Apa maknanya? Bahwa khatib melihat maknanya adalah bahwa Bani Israel akan buat kerusakan di muka bumi dan melakukan kesombongan berkali-kali. Sekali setelah sekali, jadi nggak berhenti sekali aja, sekali setelah sekali, sekian lama main lagi. Makanya Allah gunakan kata marrataini, wala ta'lunna uluwan kabira. Nah, karena kejahatan mereka berulang kali pada momentumnya, maka Allah tidak diam, bermain kekuatan Allah. Pada ayat selanjutnya Allah mengatakan, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Bila telah datang janji kehancuran salah satunya, berarti ketika mereka buat kerusakan hebat, khususnya di Palestina, lalu Allah utus ibadan, hamba-hamba. Siapa ini? Isim nakirah, maknanya universal, nggak harus orang Arab. Uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan. Lalu mereka diusir dan di bumi hanguskan dari Palestina. Kapan ini? Ya banyak tafsir. Di masa Nabi Musa dulu pernah diusir, hilang. Nabi Isa juga hilang. Di masa Nabi Muhammad, memang Nabi Muhammadnya di Madinah, diusir Yahudi dari Madinah. Yang terkenal kan Yahudi Bani Quraiza dan sebagainya. Lalu Umar bin Khattab datang dia ke Palestina, dibabat dia kena kejahatan mereka, diusir. Nol, tidak ada orang Yahudi di Palestina. Bani Israel. Cuma 500 tahun kemudian masuk lagi, buat kekuatan lagi. Nah, lalu datang Salahuddin Al-Ayyubi dari Turki atau Kurdi, di bumi hanguskannya lagi. Pada tahun 500 Hijriah lebih kurang atau 700. Nah, 500 tahun kemudian masuk lagi. Tepatnya itulah tahun Masehi 1900. Mereka nggak boleh masuk lagi di masa Sultan Abdul Hamid. Akhirnya karena Sultan Abdul Hamid melemah, mereka bisa masuk 4 bulan, keluar lagi. Ya, pada akhirnya terjadi transisi, ada yang jual tanah dan sebagainya. Akhirnya runtun beruntun, maka terjadilah negara Israel yang diakui dunia sejak 1948. Bersamaan waktu itu juga Sultan Abdul Hamid di Turki sudah melemah dan runtuhnya kekuatan umat Islam. Itulah yang terjadi 1900 dan puncaknya mereka berkuasa 1948. Sampai hari ini mereka buat kerusakan terus sampai hari kiamat. Nah, khatib mereka akan habis lagi nih. Nah, kalau habis lagi sampai hari kiamat mau berapa kali? Apa iya 2 kali kalau kita tafsirkan marrataini dalam Al-Quran? Tentunya bisa maknanya berkali-kali. Makanya Allah tidak menggunakan kata al-ula as-sani, tapi Allah menggunakan kata marratain, jadi sekali setelah sekali. Nah, ceritanya apa? Pada ayat selanjutnya, setelah di bumi hanguskan, di masa Musa masuk lagi setelah puluhan tahun, di masa Isa masuk lagi, di masa Nabi Muhammad masuk lagi, di masa Umar bin Khattab setelah diusir datang lagi, di masa Salahuddin Al-Ayyubi setelah dihabiskan masuk lagi. Mereka lari ke Eropa sana, luar biasa. Lari ke Amerika, ke Eropa, bahkan yang terbanyak itu di Jerman. Dan ternyata di Jerman bukan cerita agama, memang karakter Bani Israel itu buat kerusakan di muka bumi. Sampai-sampai di masa Hitler Nazi itu dibunuhnya 7 juta orang Yahudi. Ada apa? Sejahat apakah Hitler dengan gerakan Nazinya membunuh 7 juta? Pasti ada sesuatu, bukan hanya sekedar keyakinan. Dan ternyata dalam kisahnya bahwa Yahudi di Jerman itu luar biasa kejahatannya. Bahkan konon kabarnya bapaknya itu Yahudi, ibunya Kristen. Bapaknya ini menyiksa ibunya luar biasa. Ditambah pula di masyarakat Yahudi luar biasa pula kerusakan yang mereka lakukan. Akhirnya nggak ada pilihan, habis dia katakan harus orang Yahudi nol, di bumi hanguskan dari Jerman. Dan terakhir matilah mereka sampai 7.000 orang, 7 juta manusia Yahudi. Luar biasa. Mereka melanglang masuk lagi. Mereka terus saja induk. Makanya qadiyat Palestina, problematika Palestina adalah problematika akidah dan akhir zaman. Nah,
masuk lagi. Ini akan dihabisi lagi nih mereka ini. Coba lihat, Allah berkehendak. Lalu siapa yang memainkannya? Wallahu a'lam. Dulu Rusia membantai negara-negara sekeliling dari negara Rusia tahun 1990. Kesannya umat Islam tak berdaya, tapi apa yang terjadi? Rusianya punah, negara Islamnya muncul. Makanya terkadang janganlah terlalu bahasa berlebihan, apalagi pendekatan politisasi agama. Ayo dukung kita, kalau tidak nanti orang kafir masuk, kita harus bisa berjuang masuk. Apa iya ini? Mengandalkan, bukankah kekuatan Allah itu lebih hebat dari segala-galanya? Siapa yang membayangkan? Toh Indonesia juga merdeka karena kita usir Jepang? Bukan, karena Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika, lalu dia lari. Itulah anugerah. Jadi tidak dalam tanda kutip bahasanya mempolitisasi, dan pada ujungnya adalah kepentingan, dan ini amat bahaya bagi agama Islam. Nah, lalu masuk lagi, diusir lagi. Masa Umar bin Khattab habis, sekian ratus tahun, masuk lagi, dibantai lagi, masuk lagi. Inilah yang terakhir. Dalam konteks hari ini ya, kiamat masih lama, tentunya akan terjadi berkali-kali lagi. Nah, pada ayat selanjutnya Allah mengatakan summa radatna lakumul karrah. Dalam konteks kebaikan Allah, kemudian kami kembalikan bola itu sama kalian. Kata Allah kepada Bani Israel, kami akan jadi kalian berkuasa lagi, masuk lagi. Kan Allah yang mengatakan, lalu kalian bantai lagi umat Islam. Summa radatna lakumul karrata alaihim wa amdatnakum bi amwalin wa banin. Kami beri kalian harta yang banyak, anak cucu keturunan, wa ja'alnakum aksara nafira. Kami jadikan kalian bangsa dan umat yang kuat. Coba, ini anugerah ya. Orangnya pintar-pintar, orang yang tampan-tampan, cantik-cantik, kena makan buah dari surga. Ini kan cerita panjang, bahagian dari anugerah Allah. Tapi bahagian dari pembangkangan itulah cerita sapi di masa Nabi Musa. Protesnya luar biasa. Memang dia karakter yang betul-betul ingin merusak di muka bumi ini. Nah, kata Allah, ku kembalikan. Makanya tidak salah sebenarnya dalam tanda kutip, namanya bangsa Yahudi hidup di mana saja. Toh juga Allah mengatakan udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah ke bumi, tanah yang suci yang Allah anugerahkan. Tapi syaratnya apa? Jangan buat kerusakan. Jadi bukan berarti harus ketemu di mana-mana mereka harus dibunuh mati, tidak gitu. Ini kan bagian dari kehidupan. Toh juga hari ini banyak juga dari kalangan Yahudi itu juga yang protes kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Bahkan tidak mustahil di masa Nabi dulu Yahudi malah membela Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam konteks pemahamannya bisa dilihat dari berbagai sisi dan dimensi. Nah, masuk lagi, dibantai lagi, masuk lagi, dibantai lagi. Inilah pada hari ini kita tonton saatnya mereka masuk dan membantai. Lalu kapan mereka juga dibantai? Wallahu alam, Allah yang tahu. Ini bukan umur manusia tapi umur umat. Kalau umur manusia paling 40, 50, 60, 70. Ini kan sebuah problematika kehidupan yang terkait dengan akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada selanjutnya setelah Allah berikan permainan kembali kepada mereka, mereka bantai umat Islam. Lalu apa kata Allah? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, aku lanjutkan kebaikan itu kepada kalian, kata Allah. Wa in asatum falaha. Ingat, kalau kalian tetap berbuat jahat, maka kalian akan kuhancurkan, kata Allah. Kira-kira demikian. Wa inna sa'tum falaha, kejahatan akan kembali kepada kejahatan kalian. Lalu Allah katakan fa iza jaa wa'dul akhirah. Tidak yang kedua, apabila telah datang janji yang kesekian kali, yang terakhir. Kapan nih wallahu a'lam. Ahmad Yasin itu pendiri Hamas, dia pendiri Universitas Islam Gaza, lahir 36, wafat 2004. Dia pernah diwawancara di saluran televisi Jazirah. Dia mengatakan dengan tegas Israel akan hilang dari peta Palestina pada tahun 2027. Wallahu a'lam, itu prediksi beliau, tapi data itu ada di mana-mana, di YouTube, di tulisan dan sebagainya. Nah, fa iza jaa wa'dul akhirah, kalau sudah berbuat jahat lagi kalian, maka datang janji Allah yang lain, liyasu'u wujuhakum. Allah akan mencoreng muka-muka kalian. Ini kan simbol Allah habisi lagi. Itu kira-kira bahasa ekstrimnya. Liyasu'u wujuhakum, muka tercoreng. Yang paling terhormat dalam tubuh kita apa? Kaki, tangan, tidak, muka. Makanya kejadian 7 Oktober itu saja, yang 700 tentara Israel itu tewas, itu mencoreng muka mereka, malunya luar biasa, sehingga mereka membabi buta hari ini. Jangan-jangan karena membabi butanya kembali kepada mereka ini. Ya buktinya baru 3 hari mereka perang darat, nyatanya kalah.
Terakhir diantai masyarakat sipil, itu udah lain cerita. Kalau masyarakat sipil dimanapun di dunia ini tidak berdaya gitu kan. Tapi dalam konteks 3 hari perang darat aja kalah mereka, udah berapa tentaranya mati. Walaupun Hamas juga ada yang wafat. Tapi terakhir dibantai lagi rakyat ya, kali itu sudah di luar aturan dan di luar peraturan dunia, tidak boleh sama sekali. Tapi inilah kenyataannya, kalau orang sudah kalap semua dilakukan. Itulah dia. Nah, lalu apa? Liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjidah. Setelah Allah punahkan kalian oleh tangan-tangan kaum muslimin, lalu mereka masuk ke masjid. Kama dakhaluhu awwala marrah. Sebagaimana dulu masuk, keluar, masuk, keluar. Hari ini udah 3 minggu Masjidil Aqsa dikunci. Nggak bisa orang muslim masuk. Nah, kalau kita pahami dalam konteks ayat, akan masuk lagi pasti. Cuma masalahnya waktu. Waliyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tatbira. Jadi mereka akan meraih kemenangan yang hebat. Itulah yang dijadikan. Lagi-lagi kita kena ada emosionalnya kapan ini? Hanya itu saja. Tapi ingat, ini bukanlah umur seseorang, tapi ia adalah umur umat. Cukuplah satu hadis sebagai penutup dari khutbah ini, dari hadis riwayat Muslim, lan taqumas saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatilal muslimun al yahud. Kiamatnya masih panjang sekali memang, sampai berperang orang muslimin dan Yahudi. Fayaqtulul muslimun al yahudiyah, lalu muslim membantai Yahudi. Fayaqtabiul yahudu min wara'il hajari wasyajar, gak ada lagi tempat berlindung, sampai berlindung kata teks hadis itu di belakang pohon dan batu. Fayaqulul hajar wasyajar, batu dan pohon itu berkata, ya muslim, begitu teksnya, ya Abdullah, hadza yahudiyun khalfi faqtulhu, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah dia. Bayangkan, illa syajaratal yarqad, kecuali pohon yarqad. Pohon yarqad ini seperti pohon cemara, tapi bukan pohon cemara sebenarnya. Ternyata hadis ini tidak diimani oleh umat Islam, tapi diimani oleh orang-orang Israel hari ini. Kenapa? Karena hampir setiap rumah mereka menanam pohon yarqad. Luar biasa. Tentunya janji kemenangan itu adalah dekat. Yang sudah tewas adalah syuhada menemui Allah. Insya Allah janji Allah dalam Al-Quran, wa kana wa'dam maf'ula. Hanya waktulah yang menjawab, dan ini adalah janji Allah. Dan pada akhirnya khatib melihat dari implisit ayat-ayat ini bahwa pada akhirnya orang-orang Nasrani semuanya masuk Islam. Yang ada nanti hanya 2 kelompok besar, Yahudi dan Muslimin. Lalu terjadi peperangan yang dahsyat sebelum terjadi kiamat ini. Lalu kemenangan yang luar biasa diraih oleh umat Islam. Maka dibunuhlah orang-orang Yahudi sampai simbolnya bersembunyi di belakang batu dan pohon. Batu dan pohon pun tak dapat menyelamatkan mereka, kecuali namanya pohon yarqad, dan mereka tanam pohon itu sampai hari ini. Tapi sesungguhnya ini bukanlah sekedar pohon, tapi ini adalah simbol atas janji Tuhan akan kehancuran Bani Israel untuk yang kesekian kalinya. Dan pada akhirnya sebelum terjadi kiamat, mereka tidak ada lagi yang namanya makhluk Yahudi di atas peta dunia. Wallahu ala alam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal musalluna usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wansur bina wa la tansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidina fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlik a'da'aka a'da'ana a'da'aka ad-din minal yahudi birahmatika ya arhamar rahimin. Wa zalzil ardahum min tahti ardihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum. Aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.